Bismillahirrahmanirrahim. Matahari pagi indah berawan, burung dara memakan roti, ngaji di Al-Hasani betah nian, bersama saudara-saudara nan baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di acara inti. Ahlan wa sahlan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai kepada acara inti, yaitu kajian Ba'da Subuh Al-Hasani. Penguraian dan pembahasan ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Alhamdulillah, kita yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan juga mancanegara, dan juga dari berbagai profesi dan disiplin ilmu. Disatukan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Moga Allah jadikan kita tetap istiqomah mempelajari dan mentadaburi Al-Quran. Senantiasa dalam ridha Allah, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Hadirin rahimakumullah, hari ini hari Ahad tanggal 9 Februari 2025 bertepatan dengan 10 Sya'ban 1446 Hijriah. Pagi ini akan diuraikan Al-Quran Surat Al-An'am ayat 138 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani bersama Buya Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini akan didampingi oleh Ibu Hefimar, Ibu Lili Majid, dan Ibu Zulfanemi dari kelas KMP. Mari kita sapa dulu dengan hormat Buya Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu Pak Mutami Ayib. Apa kabar, Buya? Alhamdulillah. Sehat, Buya. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Sama kita terus mentadaburi Al-Quran. Amin. Kita sapa juga pendamping Buya pagi ini, ada 3 ibu-ibu nih. Pertama, Ibu Hefimar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hefimar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sudah siap, Ibu Hefimar? Insya Allah. Coba. Kita sapa juga Ibu Lili Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deg-degan nih Pak, baru deg-degan. kali. Tapi udah siap juga. Siap, insya Allah. Kita sapa juga Ibu Zulfanemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap juga, Ibu? Insya Allah, mudah-mudahan dilancarkan. Siap. Baik, dari tim MC mensupport Ibu bertiga ini dengan nuansa hijau. Ya, mudah-mudahan tambah semangat dan mudah-mudahan ureanya lancar. Baik, kepada Buya Rizal, dipersilakan Bu ya. Syukran Pak Mutami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, sadaqa Nabiul Karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan rahmat karunia dan rahmat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir pagi ini di Zoom Al-Hasani. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai, dan ini kita wariskan kepada anak cucu kita.
Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Dengan nikmat iman inilah kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan. Nggak berat bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Pagi ini juga Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur. Nah, nikmat ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Kita hanya kembali kepada Allah. Dan modal yang paling penting adalah bekal kita apa yang akan ditanya oleh Allah nanti. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak dapat disampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman nanti dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap nanti dia Melisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Tentu saja dengan izin Allah ya. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 138 bersama trio KMP 23 nih. Bu Evi Mar, Panemi dan Bu Lili Majid. Terus apa dulu? Assalamualaikum Bu Evi Mar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Bu Evi Mar di mana Bu sih sekarang? Di Tangerang Selatan, Buya. Oh, Tangsel. Alhamdulillah. Anak ya, sama keluarga atau anak? Iya, Buya. Oh, oke. Bu Evi Mar masuk Ya. ke sini siapa yang ngajak? Buya sendiri. Oh. Sekarang tergabung di 2000, ya dulu 2002 sebelumnya di Padang dulu kan Granada. Habis itu 2020 nggak salah mulai ini. Tapi ya istilahnya turun di jalan. Itu insya Allah sekarang udah bertekad untuk istiqomah selalu sampai ajal menjemput. Amin. Oke. Bu Zofanya ini yang ngajak ke sini siapa Bu Zofanya ini? Uni Reni Sufrenita, Pak Ustadz. Oh, Reni Sufrenita. Ada hubungan dengan Bu Reni Sufrenita? Saya masih saudara. Oh, oke. Di mana sih Bu Zofanya ini? Di Purwakarta, Buya. Oh, Purwakarta. Purwakarta apa Purwokerto? Purwakarta, Jawa Barat. Oh, oke, Jawa Barat. Kalau Bu Lili Majid di mana Bu sih? Saya lagi di Kalisari, Pak, Buya. Oh, Ibu Lili siapa yang ngajak dulu? Ibu Wiwi Usman, Ibu Tuti Munas, dan Ibu Oh, Wasti Bu kami. Dewi Lestari ya. Oke. Udah siap ya? Al-An'am 138 ya? Insya Allah Insya dicoba Allah, Bu Buya. tampil. Baik Bapak Ibu semua, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan para ibu-ibu bertiga. Silakan ya. Siap Bu Ya, ya. Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga harum mekar sekuntum, buah tomat terlihat ranum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak. Semoga sehat dan selalu tersenyum. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi srahli sadari wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita yang tidak bisa kita hitung. Di antaranya berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, serta kelapangan waktu untuk bisa bergabung di Al-Hasani untuk mempelajari Al-Quran. Sehingga kita bisa hadir bersama-sama di Zoom pagi ini. Begitu banyak nikmat Allah. Selawat dan salam senantiasa kita hadiahkan untuk Nabi kita, yakninya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penghulu orang-orang terdahulu dan terkemudian, dan limpahkanlah keselamatan dan keridaan Allah yang Maha Suci lagi Maha Luhur kepada keluarga beliau serta sahabat-sahabat beliau. Rasa hormat dan terima kasih kami kepada Buya Hasrizal yang telah menemukan dan menyusun sekaligus membimbing ilmu gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Sehingga sampailah ilmu yang ada pada Buya kepada kita semua. Semoga ilmu yang Buya berikan menjadi amal ibadah yang mengalir pahalanya. Kami belajar di Al-Hasani ini belum banyak yang paham. Namun kami punya tekad untuk bisa. Sehingga pagi ini kami mencoba untuk tampil di kajian Ba'dah Subuh. Selanjutnya, terima kasih kami kepada Uni Zurmiati yang telah meluangkan waktu untuk membimbing kami kelas KMP Beginner, di mana ini merupakan anak-anak yang tercecer, maka dikumpulkan kembali di dalam kelas beginner, KMP Beginner, yang jumlahnya 8 orang. Di mana kami sudah mulai intern belajar, kelas beginner ini mulai dari tanggal 9 Oktober 2024 sampai sekarang. Meskipun baru sebagian modul ataupun materi yang Buya susun yang bisa kami pelajari atau kami pahami. Namun kami memberanikan diri untuk bisa tampil di kajian Ba'dah Subuh sebagai pendamping Buya. Kemudian terima kasih juga kepada perangkat kelas KMP 23, mulai dari Bapak Ketua, Pak Andi, Pak Hatta, dan Pak Sarif, Bu Rida, serta Bu Yanti, yang telah membantu dalam penyelesaian PPT kami. Kemudian pagi ini PPT kami akan ditampilkan oleh Bapak Sarif. Terima kasih Bapak Sarif. Kemudian juga terima kasih kami juga kepada Bapak Helmi Edianto yang selalu membersamai kami di kelas KMP Beginner. Dan terakhir terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom pagi ini. Semoga selalu sehat dan istiqomah. Baiklah, kami kelompok trio pagi ini akan mencoba mengurai Al-Quran surah Al-An'am ayat 138.
yang anggotanya saya sendiri, Ibu Evimar, yang kedua Ibu Lili Majid, Bu Zulfanemi urutannya, yang ketiga Ibu Lili Majid. Baiklah, kami akan mempersilahkan kepada Ibu Zulfanemi untuk membacakan Quran Surah Al-An'am ayat 138 serta penggalannya. Kepada Ibu Zulfanemi disilahkan. Terima kasih Ibu Hepimar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا هذه أنعام وحرث هجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون صدق الله العظيم. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 138 terdiri dari dua bagian dengan 36 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 29. Bagian kedua, penggalan 30 sampai 36. Penggalan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 138 terdiri dari 36 penggalan. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, qalu. Penggalan ketiga, hazihi. Penggalan keempat, an'amun. Penggalan kelima, wa. Penggalan keenam, harsun. Penggalan ke-7, hijrun. Penggalan ke-8, la. Penggalan ke-9, yat'amu. Penggalan ke-10, ha. Penggalan ke-11, illa. Penggalan ke-12, man. Penggalan 13, nasya'u. Penggalan 14, bi. Penggalan 15, za'mihim.
Panggalan 16 wa. Panggalan 17 an'amun. Panggalan 18 hurrimat. Panggalan 19 zuhuruha. Panggalan 20 wa. Panggalan 21 an'amun. Panggalan 22 la. Panggalan 23 yadhkuruna. Panggalan 24 ismallahi. Panggalan 25 alai. Panggalan 26 ha. Panggalan 27 iftiraan. Panggalan 28 alai. Panggalan 29 hi. Panggalan 30 sa. Panggalan 31 yajzi. Panggalan 32 him. Panggalan 33 bi. Panggalan 34 ma. Panggalan 35 kanu. Panggalan terakhir, panggalan 36 yaftaruna. Untuk mengurai ayat pertama sampai dengan panggalan 15 akan disampaikan oleh Ibu Lili Majid. Pada Ibu Lili Majid dipersilakan. Terima kasih Ibu Julfanemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urian Al-Quran Surat Al-An'am ayat 138, penggalan 1 sampai 4. Penggalan 1 wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua qalu. Bentuknya kata kerja lampau. Cirinya waw sukun, alif di akhir, pelaku hum, akar katanya qawala menjadi kola. Di sini berlaku kaidah 1 siap poin 2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya mereka telah berkata. Penggalan ketiga hadihi, kata tunjuk dekat, artinya ini. Penggalan 4 an'amun, bentuknya kata benda kata kerja jamak. Ciri kata benda tanwin. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar kata nauma. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal na'amun. Pola kata benda tunggal fa'alun. Pola kata benda jamaknya af'alun. Ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 459, artinya hewan ternak. Penggalan Urian surat Al-An'am ayat 138, penggalan 5 sampai 8. Penggalan 5 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-6 harsun, bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Ciri kata benda tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata harosa. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Ada pada kamus Munawir halaman 249, artinya tanaman. Penggalan ke-7 hijrun. Bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata hajaro. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fi'lun. Ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 91.
97 artinya yang dilarang. Penggalan 8 la bentuknya huruf bermakna artinya tidak. Uraian Al-Quran Surat Al-An'am ayat 138 penggalan 9 sampai 12. Penggalan 9 yad'amu bentuknya kata kerja sedang atau akan datang. Cirinya ya di awal, domah di akhir. Pelakunya huwa, akar kata to'ima, pola fa'ala. Ada pada Kamus Munawir halaman 852 yang artinya dia akan makan. Penggalan 10 ha, bentuknya kata ganti artinya nya. Penggalan 11 illa, huruf bermakna artinya kecuali. Penggalan ke-12 man, bentuknya huruf bermakna artinya siapa yang. Uraian Al-Quran Surat Al-An'am ayat 138 penggalan 13 sampai 15. Penggalan 13 nasa'u, bentuknya kata kerja sedang atau akan datang. Ciri na di awal, domah di akhir. Pelaku nahnu. Akar kata saya'u, saya'a menjadi sa'a. Di sini berlaku kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Ada pada Kamus Mahmud Yunus 208. Artinya, kami akan menghendaki. Penggalan 14 bi merupakan huruf jar. Artinya dengan. Penggalan 15 ja'mihim. Cirinya kata benda majemuk. Ciri kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Ciri benda keduanya kata ganti. Ja'mi bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Aslinya ja'man. Karena didahului dengan huruf jar, maka menjadi ja'min. Karena bermajemuk, harokat tanwin hilang 1, menjadi ja'mi. Ciri kata benda tanwin di akhir kata, ciri tunggalnya sesuai kamus, akar kata ja'ama, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada pada Munawir halaman 571 anggapan. Kata benda kedua, hi merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti dari kata benda majemuk ja'mihim artinya anggapan mereka. Selanjutnya akan teruskan oleh Ibu Hepimar. Ibu Hepimar, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Lili Majid. Uraian Quran Surah Al-An'am ayat 138 penggalan 16 sampai 19. Penggalan ke-16 wa ini merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-17 an'amun ini bentuknya KBKK jamak. Ciri kata benda tanwin, ciri jamaknya sesuai kamus. Akar kata na'uma, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal na'amun, pola kata benda tunggal fa'alun, pola kata benda jamak af'alun. Terdapat di Mahmud Yunus 459 yang artinya hewan ternak.
Penggalan ke-18. Hurrimat. Ini berbentuk KKL pasif. Cirinya ta sukun di akhir. Ciri KKL pasif, huruf pertama dhammah, huruf kedua akar kata kasroh. Pelaku pasif hiya, akar kata haruma, pola fa'ala, terdapat pada Mahmud Yunus 101, yang artinya dia telah diharamkan. Penggalan ke-19. Zuhuruha. Ini berbentuk KBM. Ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Zuhuru bentuknya KBKK, subjek jamak. Aslinya zuhurun. Karena bermajemuk, maka menjadi zuhuru. Ciri kata benda tanwin, ciri subjeknya dhammah tain, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata zaharo, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya zahrun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak fu'ulun. Ini terdapat pada Mahmud Yunus 250 yang artinya punggung-punggung. Ha ini merupakan kata ganti yang artinya nya. Jadi arti KBM zuhuruha adalah punggung-punggungnya. Quran surat Al-An'am ayat 138 penggalan ke-20 sampai 24. Penggalan ke-20 wa. Ini merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-21 an'amun. Ini bentuknya KBKK jamak. Ciri kata benda tanwin, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata nauma, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal na'amun, pola kata benda tunggal fa'alun, pola kata benda jamak af'alun. Terdapat pada Mahmud Yunus 459 yang artinya hewan ternak. Penggalan 22 la ini merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Artinya tidak. Penggalan 23 yazkuruna. Ini berbentuk KKSAD, bentuknya KKSAD, ciri ya di awal, waw sukunna di akhir. Pelaku hum, akar kata zakoro, pola fa'ala, terdapat pada Mahmud Yunus 134, yang artinya mereka akan menyebut. Penggalan ke-24, ismallahi. Ini bentuknya KBM. Ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua berharokat kasroh. Isma bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal.
aslinya isman. Karena bermajemuk menjadi isma. Ciri kata benda tanwin. Ciri objek tunggal fathah tain. Akar kata samawa. Dibaca sama. Analog ini berlaku analog kaidah 1 sia 2. Pada akar kata huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya if'alun. Terdapat pada Mahmud Yunus 42 yang artinya nama. Allahi aslinya Allaha. Karena sebagai kata kedua dari KBM menjadi Allahi yang artinya Allah. Jadi arti KBM Ismallahi adalah nama Allah. Uraian Quran Surah Al-An'am ayat 138 penggalan 25 sampai 29. Penggalan 25 alai ini merupakan huruf jar yang artinya atas. Penggalan ke-26 ha. Ini kata bentuknya kata ganti, merupakan kata ganti yang artinya nya. Penggalan ke-27 iftiraan. Ini bentuknya KBKK. Ciri kata bendanya tanwin. Akar kata faroya. Dibaca faro. Pola kata kerjanya ifta'ala. Pola kata bendanya ifti'alun. Terdapat pada Mahmud Yunus 315 yang artinya pendustaan. Penggalan ke-28 alai. Ini merupakan huruf jar yang artinya atas. Penggalan yang ke-29 hi. Ini merupakan kata ganti yang artinya nya. Uraian berikutnya atau penggalannya akan dilanjutkan oleh Ibu Zulfanemi. Kepada Ibu Zulfanemi, Artinya baca, maaf. Arti Quran surah Al-An'am ayat 138 bagian pertama. Dan mereka berkata, inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang. Dia tidak boleh memakannya kecuali siapa yang kami kehendaki menurut anggapan mereka. Dan ada pula hewan ternak yang diharamkan menungganginya. Serta ada lagi hewan ternak yang ketika disembelih mereka tidak menyebut nama Allah. Itulah sebagai pendustaan. Ya. Uraian selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Zulfanemi. Kepada Ibu Zulfanemi disilakan. Terima kasih Ibu Hepimar. Selanjutnya uraian Al-Quran Surah Al-An'am ayat 138 penggalan 30 sampai 32. Penggalan 30 sa merupakan huruf bermakna artinya kelak. Penggalan 31 yajzi bentuknya KKSAD. Ciri ya di awal sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata jazaya dibaca jaza. Di sini berlaku kaidah 1 sia poin 7. Dalam KKSAD setelah dibuang ciri huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat atau mati hidup.
Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Pola fa'ala. Ini terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 88. Artinya, dia akan membalas. Penggalan 32, him, merupakan kata ganti, artinya mereka. Selanjutnya, penggalan 33 sampai 36. Penggalan 33, B, merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan 34, ma, merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan 35, kanu, bentuknya KKL. Ciri, waw sukun, alif di akhir kata. Pelaku, hum, akar kata, kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1, sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 386. Artinya mereka dahulu. Penggalan terakhir yaitu penggalan 36, yaftaruna, bentuknya KKSAD. Aslinya yaftariyuna menjadi yaftaruna karena dalam huruf sianya tidak besti dengan harokat doma, maka huruf ya-nya pergi dengan meninggalkan harokat doma dan membawa harokat kasroh. Ciri ya di awal dan waw sukun na di akhir. Pelaku hum, akar kata paroya dibaca paro. Pola ifta'ala. Ini terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 315. Artinya mereka akan mengadakan dusta. Arti Al-Quran Surah Al-An'am ayat 138 bagian 2. Kelak dia akan membalas mereka karena apa yang dahulu mereka selalu adakan. Arti keseluruhan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 138. Dan mereka berkata, inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang. Dia tidak boleh memakannya, kecuali siapa yang kami kehendaki menurut anggapan mereka. Dan ada pula hewan ternak yang diharamkan menungganginya. Serta ada lagi hewan ternak yang ketika disembelih, mereka tidak menyebut nama Allah atasnya. Itulah sebagai pendustaan terhadapnya. Kelak dia akan membalas mereka karena apa yang dahulu mereka adakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Kami dari trio KMP Beginner 23, kelas yang tercecer, mohon dimaafkan atas kesalahan dan kekurangan kami dalam mendampingi Buya dalam mengurai ayat. Maklum, kami masih dalam taraf belajar. Ada pantun, Buya. Banyak bunga di pekarangan, selalu disiram dan dirapikan. Banyak salah dan khilaf dalam penguraian, mohon dimaafkan. Maklum, kami dalam taraf belajar. Terima kasih, Buya. Alhamdulillah. 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 Ini kami ini begini ya. Gimana rasanya Bu Evi pada saat setelah menyaksikan? Ya, lega Buya, udah bisa tampil pula di ibadah subuh. Amin. Oke, Bu Sapanemi gimana? Alhamdulillah Buya. Walaupun deg-degan
Iya. Bu Lili, Ya, gimana Bu Lili? pokoknya Alhamdulillah Bu ya, walaupun deg-degan betul, kayaknya udah Ini mulai lega. siapa 4 orang lagi nih? Yang lainnya siapa nih? Bu Apriyeti, ada Ibu Yemi, Nur Hayati, Yemi, Ibu siapa Dokter lagi? Zamni, Namni, Siapa lagi? terus Ibu Sama Yemi. Nur Hayati sama Alfrayeti. Kapan tampil Ada kalau yang satu 4 lagi? lagi udah masuk belajar tapi udah ini mulai Januari awal udah bolong-bolong. Oke, nanti Itu nyusul teman ya. Evimar itu Bu ya. Ya, oke. Nyusul nanti itu ya. iya. Ya. Ya, Bu ya. Oke. Baik, selamat Bapak Ibu Bu Evimar, Bu Zulfanimi dan Bu Lili Majid ya. Semoga Ya, bisa Bu ya. Terima istiqamah kasih. bersama Al-Quran ya. Amin ya Rabbal Amin ya Allah ya Alamin. Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, tadi surat Al-An'am ayat ke-138. Ini sambungan dari ayat sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, baik, jadi mood. Baik Bapak Ibu semuanya, ini sumberat sambungan dari sebelumnya ya. Bagaimana orang-orang musyrik. Waqalu, dan mereka berkata, hazihi, inilah an'amun, hewan. Wa harsun, hasil tanaman, hijrun, dilarang. La yat'amuha, dan tidak memakannya illa kecuali man nasya'u, siapa yang kami kehendaki. Bizamihim, sesuai dengan anggapan mereka, pikiran mereka. Wa an'amun, dan hewan ternak hurimat, yang diharamkan zuhuruha, punggung-punggungnya. Ini bahasa metafor ya. Diharamkan punggungnya itu berarti diharamkan menungganginya. Wa an'amun, dan hewan-hewan la yazkuruna smallahi. Hewan-hewan ada pula mereka membolehkan tidak menyebut nama Allah. La yazkuruna smallahi alaiha, atasnya. Nah, itu adalah iftiraan, kebohongan, kedustaan atasnya pada Allah ya. Jadi mereka ada sebagian yang tidak boleh dimakan, sebagian boleh pula dinaikin punggungannya, sebagian tidak disebut namanya pada saat menyembelih ya. Saya dizihim kelak, Allah atau dia akan membalas mereka, meminta pertanggungjawab dari perbuatan mereka itu bimakan yaftaruna, dengan apa yang dulu mereka selalu membuat dusta itu. Jadi ini orang-orang musyrik ya, membuat mengada-ngada. Kalau kita sudah jelas tentunya mana yang halal dan mana yang haram, dan mana yang harus dan setiap menyembelih kita menyebut nama Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-An'am ayat 78 sudah dibawakan oleh Ibu Evimar, Majid, dan Zulfan ini. Tentunya karena kita sama-sama belajar, ada apa yang salah sebut, salah kata, atau salah urai, kami mau membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan seandainya ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah SWT. Dan kepada Pak Multamil Ayyib sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acaranya. Silakan Pak Multamil. Terima kasih Buya dan trio KMP 23 yang sudah menguraikan ayat dengan mumtaz. Saya bacakan pantun dulu Bu ya, sebelum acara berikutnya. Boleh, silakan.